Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Kepriani dengan NIM SSI 2023-03529. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Artikel yang saya review berjudul Core Decision Prediction Model Using Natural Language Processing and Random Forest yang membahas mengenai pengembangan model prediksi keputusan pengadilan menggunakan pendekatan Natural Language Processing atau NLP dan algoritma Random Forest. Latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang, penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah perkara pidana di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, terdapat 288.472 kasus pidana pada tahun 2023. Peningkatan jumlah perkara ini menyebabkan proses analisis dokumen hukum menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan teknologi AI untuk membantu proses prediksi putusan pengadilan, di mana penelitian sebelumnya ini menggunakan metode deep learning seperti LSTM, BLSTM, dan CNN. Namun hasilnya masih belum maksimal sehingga penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan NLP dengan Random Forest. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana NLP dan Machine learning ini dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi putusan pengadilan. Yang kedua, seberapa efektif metode ekstraksi fitur seperti TF-IDF, Word Dual Fact, dan Fast Text dalam memahami teks hukum berbahasa Indonesia. Ketiga, bagaimana performa Random Forest dalam melakukan klasifikasi kategori hukuman dan memprediksi lama hukuman berdasarkan dokumen putusan. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan. Yang pertama, dataset yang digunakan hanya berupa 21.630 dokumen putusan pidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian, algoritma yang digunakan hanya Random Forest sehingga belum dibandingkan dengan algoritma machine learning lainnya. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada prediksi kategori hukuman dan durasi hukuman. Serta penggunaan metode representasi ini dibatasi dengan menggunakan TF-IDF, Word Dual Fact, dan Fast Text. Penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model prediksi putusan pengadilan berbasis NLP dan Random Forest. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode representasi teks yang paling efektif serta menganalisis pengaruh bagian-bagian dokumen hukum terhadap hasil prediksi. Subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah data dokumen putusan pengadilan berbahasa Indonesia yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan objek penelitiannya berupa sistem prediksi putusan pengadilan yang menggabungkan natural language processing dan algoritma Random Forest. Dataset yang digunakan berjumlah 21.630 dokumen putusan pidana dengan format XML hasil konversi dari dokumen PDF. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data dan pre-processing yang meliputi proses tokenisasi, cleaning, dan stemming. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, Word Dual Fact, dan Fast Text. Kemudian, model dibuat menggunakan algoritma Random Forest untuk melakukan klasifikasi dan regresi. Dan tahap terakhir adalah evaluasi menggunakan metrik akurasi, makro F1 score, R kuadrat, MAE, serta MSE untuk mengetahui performa model. Hasil utama penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kombinasi TF-IDF dan Random Forest ini memberikan hasil terbaik. Pada proses klasifikasi kategori hukuman, model memperoleh akurasi sebesar 80,91%, sedangkan pada prediksi durasi hukuman memperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,7963. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa TF-IDF lebih efektif dibandingkan Word Dual Fact dan Fast Text. Selain itu, penelitian menemukan bahwa bagian fakta hukum dan pertimbangan hakim ini menjadi bagian yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil prediksi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan penulis, penelitian menunjukkan bahwa metode TF-IDF yang dikombinasikan dengan Random Forest menjadi pendekatan yang paling efektif untuk melakukan prediksi putusan pengadilan. Metode tersebut menghasilkan akurasi sekitar 81% pada klasifikasi kategori hukuman dan nilai R kuadrat sekitar 0,80 untuk prediksi durasi hukuman. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan beberapa metode deep learning sebelumnya seperti LSTM dan CNN. Sedangkan berdasarkan hasil review saya, sebagai reviewer, penelitian ini memiliki kontribusi yang baik karena menggunakan dataset yang cukup besar serta melakukan pengujian terhadap beberapa metode representasi teks. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum membandingkan dengan model terbaru seperti Transformer. Sehingga,
Pengembangan selanjutnya ini dapat menggunakan metode yang lebih modern untuk meningkatkan hasil prediksi. Dan secara keseluruhan, artikel ini relevan dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teknologi AI di bidang hukum. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.